Cindy langsung menjerit. Tiba-tiba dia teringat dengan sesuatu. "Cepat tolong teman saya, Pak. Mobil kami terpental jauh ke dalam semak-semak di sana. Kita harus menolong Mary di sana, Pak." Cindy berteriak histeris kepada pria tersebut. "Baiklah, kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Saya akan ke sana sebentar untuk menolong temanmu itu dan membawanya ke sini untuk dibawa ke rumah sakit." Cindy pun mengangguk, lega. Pria itu segera berlari keluar dari bus dengan membawa sebuah senter untuk menjemput Mary yang masih terbaring di dalam mobil. Pria itu semakin lama semakin jauh ke depan sana. Cindy terdiam mengintip dari balik jendela kaca mobil. Suasana di dalam bus terasa begitu sunyi dan senyap. Ada yang aneh. Kenapa semua penumpangnya tidak ada yang bersuara? Apakah mereka semua sudah tidur? Tanya Cindy di dalam hati. Ia pun segera menoleh pada mereka, mengintip. Ternyata mereka semua masih terjaga. Semua penumpang yang ada di dalam bus itu tampak begitu menyeramkan. Mata mereka tertuju pada Cindy dengan tatapan yang begitu tajam. Cindy mulai merasa was-was. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun segera pindah ke kursi depan. Saat ia kembali menoleh ke belakang, ternyata para penumpang itu masih juga menatapnya. Yang paling menyeramkan adalah pria yang berbaju hitam itu. Posisinya paling dekat dengan Cindy. Tatapan itu sungguh begitu misterius dan juga mengerikan. Pandangan mereka semua tampak datar, tanpa ekspresi. Wajah-wajah mereka terlihat begitu pucat dan menyeramkan. Cindy mulai merinding. Ia tidak nyaman. Ia kembali meraih ponselnya untuk menelpon keluarganya di rumah. Namun lagi-lagi sinyal ponselnya itu masih juga kosong. Jantungnya mulai berdebar. Hawa panas mulai meliliti sekujur tubuhnya. Rasa takutnya semakin memuncak. Boom! Bunyi benda-benda keras yang jatuh mengenai lantai besi. Suara itu nyaring sekali. Kaki kanan Cindy menyandung sesuatu. Ia segera menyalakan cahaya penerang ponselnya. Saat ia mengintip, ternyata benda yang jatuh itu adalah kotak paku-paku kecil beserta dengan palu-palu, pisau, kapak, dan juga parang. Ia terhenyak melihat semua benda-benda tajam tersebut. Mengapa supir itu menaruh banyak sekali sajam di dalam busnya ini? Untuk apakah semua benda-benda tersebut? Cindy mulai curiga. Tar! Terdengar suara pintu belakang bus yang dibanting. Cindy terperanjat. Jantungnya semakin berdegup tidak menentu. Hujan dan petir masih berkecamuk hebat di luar sana. Malam sungguh begitu kelam dan mencekam. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata itu adalah suara sang sopir yang menutup pintu bus. Ia telah kembali. "Di mana kawanmu itu, ha? Mengapa kau membohongiku?" bentak pria itu dengan nada keras. Cindy langsung kecut. Ia tidak menyangka pria yang telah menolongnya itu akan berteriak selantang itu kepadanya. "Tadi dia di sana, Pak." Suara Cindy terdengar gemetar. Tatapan mata pria itu menyala-nyala. Ia tampak begitu marah pada Cindy. Cindy semakin ketakutan. Tubuhnya bergoncang, gemetar menahan rasa takut. "Maafkan saya tidak bermaksud untuk membuatmu takut. Saya hanya merasa kesal. Saya merasa dibohongi oleh kamu." Suara pria itu mulai melunak. "Ah, sudahlah, lupakan semuanya," pekik pria itu lagi. Cindy semakin ketakutan. Dia berusaha untuk menjauh dari pria tersebut, mundur dan menghindarinya. Pria misterius itu langsung menyalakan busnya tersebut. Cindy menjadi semakin tidak menentu. Dia pun berusaha untuk turun dan keluar dari bus tersebut. Namun semua pintunya telah terkunci. Dia pun menjerit meminta agar pria itu membukakan pintu bus tersebut. Namun semua penumpang yang berada di dalam bus itu malah tertawa. Suara tawa mereka sungguh begitu menyeramkan. Cindy semakin histeris. Dia menangis dan meronta-ronta sambil memukul-mukul pintu bus tersebut dengan tangannya. Namun semuanya sia-sia. "Hei daging rebus, diam kau. Jika kau masih juga berisik di dalam busku ini, akan kupotong lehermu." Pria itu menghardik Cindy. Suaranya begitu keras. Cindy pun langsung terdiam dan menutup mulutnya. Dia menangis. "Jika kau masih ingin melihat hari esok, maka kau harus duduk di sebelahku. Ayo sini!" Pria misterius itu berteriak memanggilnya dari kursi depan. Cindy menjadi semakin takut. Air matanya semakin bercucuran deras. "Jika kau belum juga kemari sebelum hitungan yang ketiga, aku pastikan kau tidak akan punya kedua kakimu itu lagi," bentak pria itu lagi.
Disertai isak tangisnya, Cindy pun segera berjalan menuju kursi depan dan duduk tepat di sebelah pria tersebut. Bus itu pun mulai berjalan, suasana kembali hening dan senyap. Para penumpang yang misterius itu kini juga sudah terdiam. Akan tetapi, sorotan tajam mata mereka yang mengerikan itu masih juga tak mau berkedip. Mereka melotot menatap Cindy yang duduk di kursi depan. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Jika kau terus menatap mereka, maka mereka akan menyembelih lehermu dan kemudian menghidangkan daging-daging dan tulangmu di meja makan. Mereka akan berpesta ria dan menyantap semuanya dengan sukacita. Diamlah di tempat itu, aku akan segera mengantarmu pulang di pagi besok, ujar pria tersebut. Wajahnya begitu dingin, sedingin udara malam yang semakin beku dan larut. Pria itu terus berselancar dengan busnya itu di jalanan aspal hitam yang basah, menembus malam yang begitu gelap. Cindy terdiam, tak berani untuk berkata-kata. Pandangannya kosong menghadap kaca depan mobil. Bus itu terus melaju. Ia pasrah, dia sungguh menyesal. Menyesal karena tidak mau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh ibunya di pagi kemarin. Dia teringat dengan temannya Mary. Di manakah dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Ataukah pria misterius itu telah membunuhnya? Ataukah dia sudah tewas kedinginan, kehabisan darah? Oh tidak, berbagai pertanyaan silih berganti muncul di dalam benaknya. Kita mau kemana? Tanya Cindy kepada pria itu. Shh, jangan berisik. Mereka semua itu adalah para psikopat dan juga para kanibal. Nanti mereka akan mendengarnya. Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu. Tidak usah takut. Pria itu menempelkan jari telunjuknya di bibir sembari menyipitkan kedua matanya dengan tajam. Cindy semakin merinding melihatnya. Air matanya mengalir. Bus kota itu terus melesat di jalanan menembus malam. Suasana begitu hening dan senyap. Yang terdengar hanyalah suara dengungan bus dan hujan yang jatuh. Sungguh malam yang mengerikan. Setelah puluhan menit menempuh jalan lurus yang cukup panjang, bus kota itu kini mulai berhadapan dengan medan jalan yang sedikit berliku-liku. Pohon sawit dan karet tumbuh di sepanjang jalan, menghiasi pemandangan malam yang semakin mengerikan. Tolong Pak, jangan bunuh aku. Aku mau pulang Pak. Aku ingin bertemu dengan keluargaku di kampung Pak. Cindy memohon kepada pria tersebut. Suaranya terbata-bata menahan isak tangisnya. Aku sudah bilang, kamu tenang saja. Aku akan menolongmu. Sekitar 200 meter lagi di depan sana, bus ini akan berbelok ke dalam ladang karet yang berada di sisi kanan jalan. Saat bus ini berhenti, maka kau harus cepat-cepat keluar dari bus ini bersamaku. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang aman. Jika kau tidak menuruti perkataanku ini dan memilih untuk tetap berada di dalam bus ini bersama mereka, maka hidupmu akan berakhir sampai di sini. Mereka akan membantaimu, memotong lehermu, lalu mengeluarkan jantung dan isi perutmu. Mereka akan memasaknya dan memakan tubuhmu sampai tak tersisa lagi. Ketahuilah, mereka semua adalah para kanibal. Tatapan mata pria itu sungguh bukanlah main-main. Dia tampak begitu serius dengan ucapannya. Mendengar hal tersebut, Cindy langsung mengangguk. Dia akan mengikuti semua perintah pria tersebut. Sekitar 1-2 menit kemudian, seperti yang dikatakan oleh pria tadi, bus kota itu pun berbelok ke sebelah kanan jalan, memasuki area perkebunan karet. Pria itu kembali melayangkan mukanya pada Cindy. Ia memberikan sebuah isyarat agar Cindy bersiap-siap untuk melakukan hal tersebut. Benar, bus itu pun berhenti tepat di depan rumah-rumah kayu yang berada di sana. Pintu bus langsung terbuka. Pria itu segera turun, begitupun dengan Cindy. Ia segera keluar dan sedikit berlari menyusul pria itu yang berjalan menuju rumah kayu tersebut. Saat ia menoleh ke belakang, para penumpang itu tampak masih duduk manis di bangku mereka masing-masing tanpa beranjak walau sedikit pun. Di tempat itu terdapat ada sekitar 4 rumah. Ada 2 mobil lain yang terparkir. 2 mobil sedan itu berwarna putih. Cindy langsung teringat dengan sebuah mobil sedan putih yang dilihatnya melesat kencang dan berhenti dekat lokasi mereka kecelakaan. Mungkinkah mobil ini yang telah menculik Mary? Cindy bertanya-tanya di dalam hati setelah dia memperhatikan bentuk dan corak mobil tersebut dengan jelas. Namun entah mengapa dia menjadi tidak begitu yakin. Mungkin saja itu hanyalah perasaannya. Pria itu mengeluarkan sebuah gantungan kunci dari balik tas kecil yang terkalung di lehernya. Di gantungan kunci itu terlihat banyak sekali anak-anak kunci yang bergelantungan. Suara gemercingannya sudah macam lonceng sapi. Tak lama kemudian pintu itu pun akhirnya terbuka. Pria itu segera masuk. Ayo masuk, cepat, desak pria itu. Cindy pun segera masuk. Beberapa saat kemudian, ruangan rumah yang gelap itu pun langsung benderang.
Pria itu menyalakan 4 lampu minyak yang menggantung di dinding dengan korek apinya. Ruangan itu tampak polos, tidak banyak perabot dan hiasan dinding yang menghiasinya. Ada 1, 2, dan 6 kepala binatang yang tertempel di dinding. 3 kepala babi, 2 kepala rusa, dan 1 kepala seekor anjing. Beberapa tulang-tulang binatang lain pun juga ikut menjadi penghias ruangan. Ada yang aneh, ternyata rumah kayu itu berlantaikan semen. Di ruangan tersebut terdapat ada 2 petak kamar yang seukuran 3 persegi. Tidak ada tikar ataupun alas lain yang menutupi lantai. Terlihat juga ada 3 kursi sofa yang disusun rapi melingkari sebuah meja. Pria itu berjalan menuju kursi tersebut. Dia memanggil Cindy dan menyuruhnya datang dan duduk di kursi itu. Tidak usah takut, aku hanya bercanda tentang para penumpang itu. Kami ini adalah para petani karet. Di samping itu kami juga senang berburu. Jika harga dan hasil karet menurun seperti saat musim hujan ini, maka kami pun akan beralih menjadi tukang buru untuk mencukupi kebutuhan harian kami. Lihatlah kepala-kepala yang cantik itu, kata pria itu sambil tersenyum menunjuk ke arah dinding ruangan. Cindy membisu tanpa kata. Dia kembali menoleh ke belakang. Terlihatlah kepala-kepala para binatang itu yang menempel di dinding. Saat itu juga tiba-tiba saja nuansa horor yang mengerikan datang menggerogoti jantungnya. Lihatlah, kata pria itu pada Cindy. Pria misterius itu mengangkat meja yang berada di hadapannya. Cindy melotot bercampur penasaran. Ketika meja kayu besar itu terangkat, terlihatlah sebuah pemandangan yang menohok. Cindy terhenyak.